Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masalah adabul muasyarah di dalam keluarga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang i'tidal fil ghairah, yaitu seimbang di dalam cemburu. Ada kalanya cemburu itu diperlukan, ada kalanya cemburu itu tidak diperlukan. Jangan cemburu buta, karena cemburu buta itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi juga jangan sampai tidak cemburu sama sekali, karena hal itu dapat membahayakan rumah tangga. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melihat kajian yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu al-i'tidalu fin nafaqah. Yang keenam adalah proporsional di dalam nafkah, berimbang di dalam nafkah. Apa makna berimbang di dalam memberikan nafkah kepada istri? Fala yanbaghi ay yaqtara 'alaihinna fil infaqi. Tidak patut bagi seorang suami untuk kikir terhadap istri mereka di dalam infak, dalam memberikan nafkah. Anjir kriya katanya dalam nafkah. Yang menjadi hak istri wajib diberikan, tidak boleh seorang suami itu menjadi kikir dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Hanjik kriat. Ya. Wala yanbaghi ay yusrifa, dan juga tidak sepatutnya dia boros. Jadi tidak boleh kikir, tapi juga tidak boleh buha dalam bahasa Aceh. Hanjik boros, buha, royal. Tidak terkendali pengeluaran rumah tangga, itu tidak boleh. Jadi tidak kikir dan juga tidak boros, itu disebut dengan i'tidal fin nafaqah, itu proporsional dalam memberikan nafkah. Nah, nafkah ini berasal dari bahasa Arab nafaqah, yang diambil dari kata-kata infak, yang arti infak itu adalah ikhraj, mengeluarkan. Dan tidak dipakai kata-kata infak ini kecuali pada kebaikan. Jadi kalau kita sebut infak, pasti dia jalannya adalah jalan kebaikan. Nah, jadi posisi yang bagus, posisi yang diperintahkan oleh agama di dalam memberikan nafkah adalah posisinya i'tidal, posisi yang berimbang. Tidak boleh kikir dan juga tidak boleh tidak boleh buhak dan boros. Bal yaktasidu, tetapi dia berada di pertengahan. Lada mura cukup kriya ke inang ke perumah ke cukup kriya ke. Saya gila ke peng pada hak urinang cukup payah bak gebi. Itu namanya kikir. Qala ta'ala, Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum, itu tidak boleh. Itu perintah Allah untuk proporsional, untuk seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan. Diperintahkan makan, diperintahkan minum, tapi makan dan minum tersebut tidak boleh berlebih-lebihan. Wa qala ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu kepada lehermu, yaitu menjadi orang kikir. Wala tabsutha kullal basti, dan janganlah kamu kemudian menghamparkan tanganmu seluas-luasnya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang kikir sehingga tidak pernah membuka tangannya. Jangan sampai juga menjadi orang yang royal, orang yang boros sehingga tidak pernah menggenggam apapun dalam tangannya. Semua yang dimilikinya dilepas. Jadi tidak boleh bersifat kikir, juga tidak boleh bersifat boros. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di leher-lehermu, dan janganlah engkau membuka tanganmu selebarnya. Itu perintah supaya kita bersikap proporsional di dalam memberikan infak dan mengeluarkan harta kita untuk keluarga kita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu bagi istrinya. Orang laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya, termasuk dalam memberikan nafkah. Karena nafkah ini itu wajib dengan sebab 3 hal. Pertama, wajib dengan sebab nikah, dengan sebab ada akad nikah, dan kemudian di situ melahirkan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kedua dengan sebab qarabah, dengan sebab ada hubungan persaudaraan, hubungan darah misalnya antara ayah dan anak, anak dan ayah, anak dan ibu, ibu dan anak, yang menyebabkan juga wajib nafkah. Apabila ibu kita sudah tidak mampu lagi, maka wajib nafkah kepada anaknya yang mampu. Apabila ayahnya sudah tua, tidak mampu lagi memilih, tidak mampu berusaha, tidak punya harta, wajib nafkah kepada anaknya yang mampu. Demikian juga wajib nafkah kepada ayah dan kepada anak. Dan yang ketiga, wajib nafkah itu dengan sebab milik. Apa makna dengan sebab milik? Dulu ada pengakuan Islam terhadap budak hamba sahaya. Maka hamba sahaya tersebut wajib nafkah kepada saidnya, sebagaimana wajib nafkah seorang suami kepada istrinya. Jadi wajib nafkah itu dengan sebab 3 hal. Pertama dengan sebab nikah, yang kedua dengan sebab qarabah, yang ketiga dengan sebab milik. Nah, dalam hal ini kita bicara dengan sebab nikah. Maka sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya, termasuk dalam hal memberikan nafkah. Jadi ini kewajiban bagi seorang suami, dan sifatnya infak. Kalau itu infak, maka itu ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi rukbatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang kau infakkan pada jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang kau sedekahkan dengannya kepada seorang miskin, 1 dinar yang kau infakkan, kau nafkahkan kepada istrimu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan, kau nafkahkan kepada istrimu. Jadi ketika kita membawa pulang nafkah kepada keluarga, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada seorang istri, maka di situ terdapat a'zamuha ajran, terdapat pahala yang besar di situ yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbuatan ibadah yang diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, infak. Jadi infak itu bukan hanya kepada fakir miskin, bukan hanya kepada masjid, bukan hanya kepada jalan-jalan kebaikan yang lain. Membawa nafkah ke rumah merupakan bagian daripada infak, maka disebut nafkah. Nah, itu. Jadi maka kita bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk memenuhi nafkah itu, dan usaha yang sungguh-sungguh itu diberikan nilai amal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan nafkah yang kita bawa kepada istri kita merupakan nilai amal yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Ya, itu. Wa qila, ada yang mengatakan, kana li aliyin radhiyallahu anhu arba'un niswatin. Sayyidina Ali itu setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal itu memiliki 4 istri. Fakana yashtari li kulli wahidatin fi kulli arba'ati ayyamin lahman bidirhamin. Jadi setiap 4 hari sekali Sayyidina Ali itu membeli daging yang terbaik kepada istri-istrinya. Jadi pun urau 3.
Jadi 4 hari sekali beliau membeli daging, makanan yang enak kepada keluarganya. Ya, menansi katanya. Ya, baik kriat tu kepada urinang tu, kepada anak, kepada keluarga. Asaina belanja baju kan kena kelebihan, tablo makanan yang mangat. Tablo makanan yang disukai oleh keluarga kita. Apabila punya uang yang lebih, mungkin kita dengan menjaga adab-adab, ketentuan-ketentuan agama, kita makan di luar, membawa keluarga dan anak-anak. Yang diperintahkan oleh syariat untuk memberikan makanan-makanan terbaik kepada keluarganya. Oleh karena itu, maka kalau orang Islam itu mampu, tidak ada stunting. Stunting kan tidak cukup gizi sehingga seorang anak tidak tumbuh. Ya kan? Tidak tumbuh. Tetapi kalau seorang ayah dan seorang suami yang memahami perkara-perkara syariat, dia akan mencari rezeki yang halal dan kemudian membeli makanan-makanan terbaik yang untuk keluarganya itu. Nah, itu. Maka seperti Sayyidina Ali ini, beliau 4 hari sekali itu. 4 hari sekali itu membeli makanan-makanan yang bergizi lah, makanan-makanan yang mengandung nutrisi, dalam hal ini daging misalnya, untuk dibawa pulang kepada istri-istri beliau. Nah, katanya han uro 3, minggu 3, atau Jumaat 3. Kita cari makanan yang enak, apabila kita punya kemudahan rezeki, kita bawa pulang kepada keluarga kita. Nah, wa qala Ibnu Sirin yustahabbu lirrajuli ay ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin faludajah wa kadal halawah wa illam takun minal muhimmati. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, disunatkan bagi laki-laki untuk menyediakan makanan bagi istrinya itu pada 1 Jumat sekali, itu makanan falujah, makanan orang Persia ini, faludajah. Makanan orang Arab, orang Persia terutama. Makanan yang lezat, yang mengandung nilai yang agak mewah. Tayu tablo makanan yang mangat. Tapu rumah. Baik kriat tu. Kita tak pajuh keror tegai. Tak pajuh hilual dengan dia tapu rumah kan ke biasa. Tapi minta tajak bak warung, kita makan yang enak-enak. Karena makan dengan sahabat, makan dengan yang orang lain, makan dengan rekan kerja, makan yang enak. Begitu pulang ke rumah, sudah makanan di bawah standar. Nah, maka kata Ibnu Sirin, yustahabbu lirajuli ay ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin faludajah. Jadi disunatkan bagi seorang suami itu untuk menyediakan bagi istrinya itu setiap 1 Jumat itu makanan-makanan yang enak. Nah, makanan yang mengandung nilai romantis lah. Wa kadal halawah, demikian juga makanan-makanan yang manis. Nah, karena begini, dalam fikih seorang laki-laki itu memiliki 3 hak, yaitu 3 talak. Oleh karena itu, menurut sebahagian ulama mengatakan bahwa karena itu maka ada 3 kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Pertama, kewajiban untuk menyediakan nafkah. Yang kedua, kewajiban kiswah, kewajiban menyediakan pakaian. Dan yang ketiga, kewajiban menyediakan tempat tinggal, walaupun itu sewa. Heboh kewajiban seorang suami kepada istri. Pertama, kewajiban nafkah. Kedua, kewajiban kiswah pakaian. Dan yang ketiga, kewajiban tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal tersebut tempat tinggal berbentuk sewaan atau yang bentuk yang lain, tapi harus ada tempat tinggal. Dan ketika ini dirincikan, maka lahir 7 kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya dengan sebab pernikahan. Pertama, wajib menyediakan makanan. At-ta'am, besaran makanannya berapa? Kalau kita melihat pendapat dalam mazhab Syafi'i, besar makanan yang wajib dibawa pulang setiap hari apabila suaminya adalah orang kaya atau orang yang mampu, maka dia wajib membawa pulang 2 mud.
beras atau 2 mud gandum, tergantung jenis makanan yang menjadi makanan pokok. 2 mud itu kira-kira kalau 1 mud itu 6,7 on. Lagi mud lang fidyah. 6,7 on berarti kalau 2 mud itu lebih dari segi 1,3 kilo lah. Lebih. Maka itu wajib kepada seorang suami untuk dibawa pulang ke rumah untuk menjadi makanan kepada istrinya. Kalau dia orang yang pertengahan kelas menengah, pendapatannya menengah, maka wajib 1,5 mud. Dan bagi orang yang miskin, orang yang di bawah menengah itu wajib menyediakan dan membawa pulang 1 mud, yaitu 6,7 on beras misalnya. Kemudian yang kedua, wajib menyediakan idman, udum. Makna udum-udum di sini adalah hal-hal yang dapat dijadikan pendamping makanan pokok, sembako. Karena kalau tidak ada minyak, bagaimana dia memasaknya dan sebagainya. Jadi wajib ada beras dan wajib ada sembako-sembako pendamping untuk memasak makanan tersebut. Yang ketiga, wajib pakaian. Wajib menyediakan pakaian yang layak sesuai dengan kemampuan istrinya, kemampuan suaminya. Yang keempat, wajib menyediakan alatun tandhif, benda-benda untuk membersihkan diri. Apakah itu mungkin sabun, wangi-wangian, kalau bahasa sekarang mungkin kosmetik. Itu wajib. Kemudian apalagi yang wajib? Yang kelima, peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga. Itu wajib. Dan yang kemudian wajib juga menyediakan tempat tinggal sukna kepada istrinya. Dan yang ketujuh, apabila istrinya ini adalah orang yang memiliki pembantu dalam rumahnya sebelumnya, misalnya kita juga punya kewajiban menyediakan pembantu kalau kita mampu. Itu kewajiban seorang suami dengan sebab perkawinan. Dengan sebab perkawinan lahir 7 kewajiban itu sesuai dengan tingkat kemampuan suami. Jadi di sini kata Ibnu Sirin, yustahabbu lirajuli ay ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin faludajah. Jadi disunatkan, digalakkan bagi seorang suami itu untuk menyediakan makanan bagi ke istrinya itu pada 1 Jumat sekali itu makanan-makanan istimewa. Makanan istimewa sehingga tercipta suasana yang romantis, suasana yang penuh kasih sayang antara istri dan suami tersebut. Yang kan tradisi barat, ben bikin bawa film kan dakwaan kan ada tanya apa? Juga disunnahkan lagi untuk membangun rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan di dalamnya. Jadi katanya gasa apa nih romantisme dalam rumah tangga. Demikian juga hal-hal bersifat makanan-makanan tambahan, halawah misalnya, makanan-makanan yang menjadi punya tingkatan dua tapajuh bacut dan segala macam. Wa illam takun minal muhimmat, walaupun makanan-makanan tadi itu bukan kewajiban, tetapi itu disunatkan seperti itu untuk menyediakannya. Walakin tarkuha bil kulliyati taktiru bil fil adah, dan tidak melakukan itu dianggap kikir. Mesti katanya mampu tablo makanan-makanan yang istimewa bacut han pernah tablo yang kira saboh Jumat 3 hana tablo kira 3 Jumat 3 tidak membelikan makanan-makanan yang istimewa bagi istrinya, itu sudah dianggap kikir. Hana sama sekali maksudnya kira-kira mbak adat. Sementara pengna kemampuan ada, tetapi tidak pernah kita lihat sang suami ini membawa makanan-makanan yang disukai oleh istrinya misalnya, yang menggembirakan hati istrinya. Itu tidak ada. Maka itu tidak melakukan itu sama sekali itu disebut dengan termasuk dalam kategori kikir. Wa yanbaghi ay ya'muraha bitasadduqi fi
ayatasadduqi bi baqaya ta'ami, dan sepatutnya bagi seorang suami itu untuk memerintahkan istrinya untuk bersedekah makanan-makanan yang tidak habis untuk dimakan. Adik tanya mesura atau malam kan biasa ada makanan yang memang tidak akan habis dimakan, maka sunat untuk memerintahkan kepada istrinya untuk menyedekahkan makanan, jangan menyimpan makanan tersebut di rumah. Baik terkebah makanan di rumah, tam sedekah. Wa ma yufsidu law taraka, dan juga makanan-makanan yang apabila disimpan dia akan busuk dan basi, maka itu disunatkan untuk disedekahkan. Kan? Nyen tayu bau rinang tu. Nyomi menyelebih makanan, nyo bersedekah aju. Baik tinggal makanan di rumah. Menasinya makanan nyo tak kebahnya basi, nyen sedekahkan terus. Maka dalam tradisi urung-urung Aceh Hawaii, tradisi masyarakat Aceh dulu itu kalau masak pasti lebih. Terutama masakan-masakan yang disukai oleh banyak orang. Ketagung kuah pli ya. Ketagung tapo belang rayuk juga juk. Saboh rantang tapo. Saboh blend tapo. Gak intat utamping, intat wiuneun segala macam. Gepegat bororum lebih. Gepegat kemudian gak juk dan sebagainya. Demikian juga itu tradisi-tradisi keislaman. Tradisi-tradisi dalam masyarakat Islam bagian dari peradaban sosial Islam. Maka sepatutnya bagi seorang suami itu memberitahukan ini kepada istrinya. Bunda, apabila ada lebih makanan, ini sedekahkan terus, bagi kepada yang perlu dan sebagainya. Fahada akalu darajatil khairi, ini termasuk kebaikan yang paling rendah. Hai, makanan lebih tajuk kan kebaikan yang rendah, tetapi itu kebaikan. Kalau kita tinggalkan di situ dia tidak ada yang makan, kalau kita tinggalkan di situ dia akan basi. Maka wayam bagi ayyamuraha bitasadduqi, maka sepatutnya lah bagi seorang suami itu memerintahkan kepada istrinya itu untuk menyedekahkan makanan-makanan tersebut. Kecuali menyona anak mian tak kubah bacut. Mesena anak mian rumah. Kadang-kadang anak miannya baik pelung-pelung kahek kada yang tak kubah bacut, supaya apabila dia pergi untuk mencari makan di dapur misalnya, itu tersedia makanan. Tetapi kalau tidak ada, dipastikan tidak ada yang makan lagi di rumah, maka kita perintahkan untuk dibagikan kepada tetangga-tetangga kita atau kepada yang memerlukan. Itu adabul muasyarah, itu adab rumah tangga. Jadi baik sampai makanan ini basinan tetapah belangang. Tetapah belangang berarti. Kakak orangnya kabati tetapah belangang. Tengah kabati tetapah belangang tu. Lusa kabati tetapah belangang tu. Setiap hari ada makanan yang basi dan tidak disedekahkan. Walaupun fahada aqallu darajatil khairi, termasuk ini derajat kebaikan yang paling rendah, tapi itu termasuk dalam kategori kebaikan. Walil mar'ati ayyaf an taf'ala dalika bi hukmil hali min ghairi sarihi iznin minal zauji. Dan boleh bagi seorang istri itu untuk melakukan hal ini, membagikan makanan itu sesuai dengan kondisi. Kira-kiranya makanan banyak, maka bagikan terus walaupun tidak ada izin yang jelas dari suami. Menteri hana gepegah pi je tajak ju. Karena kira-kiranya lebih makanan, teta tagun memang le ju. Maka itu sesuai dengan kondisi bi hukmil hal, sesuai dengan kondisi, maka memang lebih makanan dia kita bagikan kepada tetangga kita, kepada orang yang memerlukan. Tajak ju. Dan itu tradisi dalam masyarakat Islam. Tradisi Islam. Apalagi kita tengok tagun ipa be kenan baru mau tetangga kan? Maka jinya urang awai lom tinggal long atau bu long yan pajo boh rian yan sekolom tuboh. Atau tuboh. Gak pugo taju le abu dengan pajo boarding ngambulukat. Supaya be tat
mubeba ba urang. Karena begitu na urang kadang gecumbe berin hawa ke bicah hati ke. Hana ta bagi. Nah, itu bahagian daripada cara-cara Islam untuk merawat masyarakat. Sehingga tidak muncul kecemburuan yang tidak diperlukan. Wala yanbaghi ay yasta'sira an ahlihi bima'kulin tayyibin, dan tidak patut bagi seorang suami itu untuk menyembunyikan dari istrinya itu makanan-makanan yang enak. Ya saya mangat pajuh gerau tagai ya anjing. Saya mangat pajuh gerau yang tidak dibolehkan seperti itu. Fala yat'amuhum minhu, dan tidak memberikan makanan itu kepada mereka. Yang hanji tak tahu mbak keluarga ada. Apalagi lihat pajuh makanan di luar mangat-mangat tak cerita lom. Maka kepegah. Fa inna dzalika mimma yughiru sudura. Hal itu termasuk hal yang dapat menyebabkan terjadinya kegundahan hati. Hana senang hati itu masa i abu atau di abang ke pajuh se manga-manga hana ke pakak katanya. Wa yab'adu anil muasyarati dan bil ma'rufi, dan juga hal itu dapat menjauhkan hubungan yang ma'ruf. Menjadi jauh antara suami dan istri karena wate mangat di suaminya itu makan sendiri-sendiri, tidak dengan istrinya. Fa in kana musmi'an ala zalika falyakulhu bi khafiyatin bihaitsu la ya'rifu ahluhu. Kalaupun seorang suami itu ingin makan makanan yang enak, tapi geblo le kayaknya, geblo nyan tagai, hawa getat, nyan hendaklah dia makan secara rahasia. Hendaklah dia makan secara rahasia. Baik tak pegah, tak pajuh baik tak pegah. Bihaitsu la ya'rifu ahluhu, ohna rahasia, baik itu pun le urinang tu. Nyo tak nak pajuh tu. Tapi punya kata pegah ke payah dah beliau. Belum lawainya foto kan. Kam taduk prap dah foto. Kirim rumah restoran A. Maka kepegah le Ghazali. Wala yanbaghi ay yasifa indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyahu. Tidak patut bagi seorang suami untuk menggambarkan di sisi keluarganya makanan yang dia tidak mau membelinya. Pegah-pegah mentang. Pegah mangatnya, pegah mangaji. Ya hangbi. Pegah mangat makanannya, pegah mangat makanan je, tetapi tidak ada keinginan untuk menyediakan, membelikan makanan tersebut kepada keluarganya. Ya hangbi ya. Jadi mio kata pegah makanan mangat yang tak minta aju. Ya. Nyamban keluarga Islam. Nyamban keluarga Islam. Ya keluarga syariah. Lawetnya keluarga konvensional mendum. Non syariah. Wa idza akala fayaqudul ayyalu kulluhum ala maidatihi. Dan apabila sekeluarga makan, maka hendaklah satu keluarga itu duduk di depan hidangan mereka. Jadi tradisi Islam itu makan bareng, makan bersama. Makan malam terutama kan, makan bersama. Sepatutnya duduk di depan hidangan mereka. Faqad qala Sufyan radhiyallahu an, Sufyan As-Suri mengatakan, balagana annallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin ya'kuluna jama'atan. Sampai satu informasi hadis kepada kami bahwa Allah dan malaikatnya itu berselawat kepada ahli rumah, ahli sebuah rumah yang mereka makan secara berjamaah. Jadi makan secara bersama ini perintah agama. Awai tingkat urang syik katanya sang menteng kejaganya. Makanan kabeh duk mandum baru pajebu. Ya'kuluna jama'atan. Mereka makan secara berjamaah.
Itu perintah agama. Jadi terkala dalam peradaban-peradaban barat mesti. Nah, tiawaknya. Artinya makan jamaah, makan bersama itu bagian daripada peradaban Islam. Karena di situ turun rahmat Allah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Sufyan As-Tsauri. Kalau pegah dalam kitab Al-Qut, fa innal ijtima'a ala ta'ami mimma yurisul barakah. Berkumpul untuk makan bersama itu di antara hal-hal yang dapat memberikan berkah. Wa tilkal barakatu hasilatun min huduril malaikati. Dan keberkahan itu terjadi karena hadirnya malaikat. Wa istighfarihim lil akilin, karena malaikat itu beristighfar, meminta ampun kepada orang-orang yang makan secara berjamaah. Jadi ini adalah profil dari bentuk keluarga Islam, keluarga Muslim, keluarga syariah. Mesti tabuh kategori keluarga syariah. Sementara yang kita lakukan hari ini, kita sudah jauh daripada adabul muasyarah. Sudah lama kita tinggalkan, padahal orang tua kita dulu sudah menjadikan itu sebagai bagian daripada tradisi dalam masyarakat dan keluarga. Baca tu kabeh hote belum. Wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atuhu fil infaqi ayyatma'aha minal halali. Dan yang paling penting dan wajib kepada seorang suami adalah menjaga di dalam nafkah tersebut sumbernya adalah dari sesuatu yang halal. Ini yang paling penting. Walaupun kepegah Imam Ghazali Ibnu menyediakan makanan yang bergizi, makanan yang enak dan sebagainya, tetapi yang paling penting di atasnya adalah semuanya itu bersumber dari sesuatu yang dari rezeki yang halal, dari makanan yang halal kepada keluarganya. Dikarenakan memberikan makanan yang haram kepada keluarga termasuk jinayah, termasuk kejahatan, karena telah memperangkap keluarga kita di dalam neraka. Nyambah haji. Haji hana masalah. Tetapi karena getanya membawa makanan yang haram kepada mereka, mereka menjadi bermasalah. Maka disebut jinayah, sebut satu tindak kejahatan. Karena kita sudah menjatuhkan keluarga kita ke dalam neraka. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita jatuhkan mereka dalam neraka termasuk merupakan bahagian daripada kejahatan karena telah melanggar ketetapan Allah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini adabul muasyarah. Inilah merupakan adab di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah adabul muasyarah yang keenam yang mudah-mudahan mampu kita amalkan dan untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga kita sebagai satu keluarga yang sesuai dengan panduan-panduan agama. Demikian saya kembalikan kepada